Informasi selanjutnya, saudara, 3 orang tewas dan 1 orang terluka setelah ditembak di sebuah kafe di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Salah satu korban meninggal merupakan anggota TNI Angkatan Darat. Ketiga jenazah korban penembakan di sebuah kafe di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Olah tempat kejadian perkara atas peristiwa penembakan yang terjadi di kafe ini pun langsung dilakukan. Peristiwa penembakan terjadi pada Kamis dini hari. Saat peristiwa penembakan terjadi, saksi mata menyebut mendengar suara tembakan dari dalam kafe, khususnya di lantai 2. Sebelum terjadi suara tembakan, sempat terjadi keributan antara pengunjung kafe dan pegawai. Di dalam, Pak. Di dalam? Iya. Terus apa yang Bapak dengar, Pak? Kan ada orang masuk. Nah. Pak Warsano di depan banyak mobil. Udah siang itu. Kita baru di situ. Juga berdiri di pintu. Agak keluar lagi. Pak, Bapak saat kejadian sempat terdengar suara apa, Pak? Suara katanya ada orang pembunuhan. Tapi ada tembakan 1. Gitu, Pak? Iya. Enggak banyak tembakannya? Kira-kira cuma 1 doang. Pokoknya itu segitu. Oh gitu. Iya. Pak, itu lokasinya apa sih, Pak, di dalam TKP itu? Kafe lokasinya kayak orang itu ya, dangdutan. Oh, kafe atau tempat hiburan gitu, Pak? Apa, hiburan? Oh, tempat hiburan. Iya. Mendengar salah satu keluarganya menjadi korban, keluarga langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Keluarga menyebut terakhir kali berkomunikasi dengan korban pada malam hari sebelum korban bertugas sebagai pegawai di kafe tersebut. Guru loh, Pak. Dia sampai padu aku guru. Iya. Mantu kau, mantuku dia. Oh. Jadi korban, Bu? Dia korban, kata dia, Bang, nggak tahu aku. Jadi nggak pulang-pulang, kami telepon, nggak diangkat-angkat teleponnya. Katanya ditembak orang, dirampok orang dia. Perampoknya dapat nggak? Bu, anak Ibu kerja di sini? Mantu. Dia mantu kerja di sini? Iya. Jadi berangkat jam 11 malam, katanya pagi-pagi yang dirampok dia. Nggak tahu bagaimana caranya. Atas nama siapa, Bu, menantu Ibu? Doran Manik. Dora Manik. Tim Inafis dari Polda Metro Jaya melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi penembakan oleh anggota polisi di salah satu kafe di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Proses olah TKP berlangsung selama 1 jam dengan penjagaan ketat dari kepolisian dan TNI. Sejumlah barang bukti seperti botol dan barang korban diamankan dalam olah TKP ini. Di belakang aja, Ren. Di belakang aja, Ren. Jenazah ketiga korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk diotopsi. Ketiga korban ialah Martinus Rizky Kardo Sinurat yang merupakan anggota TNI, Yonif 412 Kostrat, Ferry Saud Simanjuntak, dan Manik yang merupakan pegawai kafe. Sementara 1 orang yang mengalami luka sedang menjalani perawatan. Polisi telah menangkap dan memeriksa oknum polisi Brigadir CS yang melakukan penembakan. Hasil olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan, polisi menetapkan Brigadir CS sebagai tersangka dalam kasus ini. Polisi menyebut Brigadir CS menembak para korban dalam kondisi mabuk saat dimintai pembayaran transaksi karena kafe akan tutup. Sekitar pukul 2, tersangka CS itu memang datang ke sana, ke TKP yang merupakan kafe, kemudian melakukan kegiatan, ada minum-minum di sana.
Tapi sekitar pukul 4.00 karena memang sudah kafe itu akan tutup. Pada saat akan melakukan pembayaran terjadi percecokan antara tersangka dengan pegawai daripada kafe tersebut. Dengan kondisi mabuk, saudara CS mengeluarkan senjata api dan melakukan penembakan terhadap 4 orang pegawai tersebut. 3 meninggal dunia di tempat dan 1 yang sekarang masih dirawat di rumah sakit. Itu kronologisnya. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran meminta maaf atas peristiwa penembakan yang terjadi di kafe kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Ia berjanji akan menindak tegas pelaku atas kelalaiannya sebagai anggota polisi. Saat ini tersangka Brigadir Kepala CS sudah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Propam Polda Metro Jaya dan akan menjalani sidang kode etik hingga statusnya dinyatakan tidak layak untuk menjadi anggota Polri. Berdasarkan keterangan saksi dan olah TKP, sehingga pagi ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus pasal 338 KUHP. Sebagai Kapolda Metro Jaya, atasan tersangka, saya menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada masyarakat, kepada keluarga korban, dan kepada TNI Angkatan Darat. Bela sungkawa saya yang mendalam atas kejadian ini. Kami akan menindak pelaku dengan tegas, akan melakukan penegakan hukum yang berkeadilan. Terkait kasus penembakan oleh anggota polisi yang menewaskan 1 orang anggota TNI Angkatan Darat, Pangdam Jaya meminta agar anggotanya tidak terprovokasi hingga mengganggu stabilitas keamanan. Kodam Jaya juga berencana melakukan patroli bersama dengan polisi untuk mencegah terjadinya tindak tidak disiplin dari anggota. Pangdam Jaya sudah memerintahkan Pomdam Jaya untuk tetap mengawal pemeriksaan maupun penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polda agar permasalahan ini diselesaikan secara hukum yang berkeadilan. Pesan ini disampaikan agar satuan jajaran di bawah Kodam Jaya maupun yang ada di Jakarta tidak membuat isu-isu yang dapat merusak stabilitas keamanan di ibu kota. Kemudian yang kedua juga pesan Bapak Pangdam Jaya menyampaikan bahwa ke depan mungkin akan lebih diperketat untuk pelaksanaan patroli bersama antara Garnisun dengan Polda Metro Jaya untuk mengurangi tindakan-tindakan yang merugikan nama institusi Angkatan Darat pada khususnya. Tak terima ditegur dan berujung cekcok, diduga jadi awal penembakan yang dilakukan oknum polisi kepada sejumlah orang. Di sebuah kafe kawasan Cengkareng, Jakarta Barat ini, 3 korban harus meregang nyawa. Sementara 1 orang lainnya terluka dan tengah dirawat. Salah satu korban meninggal dunia adalah anggota TNI Angkatan Darat dari Kostrad. Garis polisi sudah sejak pagi dipasang agar tidak ada pihak lain yang masuk ke lokasi selain dari pihak berwajib. Di sebelah kanan saya adalah pintu masuk ataupun pagar yang sejak pagi tadi sudah ditutup oleh pihak berwajib agar tentunya tidak ada pihak-pihak lain selain pihak khususnya Polda Metro Jaya yang sekarang menangani kasus ini, agar tidak ada yang masuk ke dalam lokasi penembakan yang memakan korban
3 orang meninggal dan 1 orang masih dirawat. Kronologi dari polisi menyebut, pelaku yang sudah menjadi tersangka datang ke kafe untuk minum-minum pada jam 2 pagi. Saat kafe akan tutup, terjadi cekcok pelaku dengan pegawai kafe ketika ingin melakukan pembayaran. Pelaku lantas mengeluarkan senjata. 3 orang meninggal dan 1 lainnya terluka. Pemeriksaan maraton kepada pelaku dan olah TKP dilakukan. Polisi menyatakan sudah ditemukan 2 alat bukti untuk menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan. Kalau misalkan berdasarkan kronologis, penembakan terjadi sekitar pukul 4 pagi di mana kafe masih beroperasi dan kita masih berada di masa periode pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro, di mana tempat makan ataupun tempat umum harus tutup pada malam hari. Timbul pertanyaan, mengapa bisa terjadi? Dani Saputra, Sultoni, Kompas TV, Jakarta.